Santri rehabilitasi. Dalam hal pemaknaan, Pala Putra semuanya, hal yang pertama kita bisa mengacu kepada pembelajaran Torekot bahwa apa yang dimaknai dengan hal alif, yaitu dimaknai wal aliful alifu, ya, bahwa dialah sang alif yang alif, atau sang alif yang seribu, atau sang seribu yang alif, atau alif yang atau seribu alif. Dimaknai bahwa alif alafa, ya, alafa ya'lafu berarti berkaitan dengan alfan, ya, atau alfin yang berarti alfi, seribu, min alfi syahr, seribu bulan, alfi seribu. Nah, berkenaan dengan alfi atau alfun, ya, atau jamaknya ulufun berarti beribu-ribu. Nah, dari kata alfan atau alfun juga bermakna berarti ulfah. Ulfah berarti kedekatan, ya, hubungan kedekatan yang memang ada unsur kecocokan. Juga dimaknai yaitu tentang hal alfan atau alfin juga dimaknai sebagai taklif, ya, taklif. Jadi selain tentang hal hubungan kedekatan juga berkenaan dengan hal kebiasaan, juga pembentukan sesuatu. Pembentukan, misalkan dari banyak komponen, ya, jadilah mobil, gitu lah, pembentukan namanya. Nah, ini awal mulanya dimaknai secara bahasa Al-Quran menggunakan kata alif. Dalam pemaknaan yang pertama tentang hal alif seribu, dari awal penciptaan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan yakni Nur Muhammad atau jauhar awal pada kehidupan ini alam. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan suatu titik, ya, sebutlah titik itu bercahaya jauhar awal atau Nur Muhammad. Cahaya kemudian bergerak. Nah, bergeraknya cahaya itu membentuk suatu garis, ya, kalaupun garisnya adalah lurus ke bawah alif, apabila lurus ke atas menyamping berarti fathah, kalau ke bawah berarti kasroh, kalau harus bengkok berarti doma, kalau harus double maka tanwin atau tangun, ya, tangwan. Paham sebelumnya, ya. Nah, maka cahaya tersebut bergerak. Cahaya yang bergerak disebut sinar, dan kita mengetahui bahwa sinar tersebut mengandung unsur ismul adom, seribu nama. Nah, balik lagi ke alif tuh, atau ke alfan, alfin atau alfi, seribu. Pemaknaan seperti ini. Makna seribu jangan dulu dihitung secara ribuan, ya. Makna seribu itu mengacu kepada hitungan tidak terhingga. Jadi mau menyebut nama apapun tentang hal Nur Muhammad, ya, itu silahkan, boleh 1000 nama, apapun boleh. Mau Nur Muhammad kek, Nur kepujian kek, Nur paling indah kek, Nur awal kek, apapun boleh, ya, bebas menyebutkan nama itu, asal yang baik-baik, sebagai cikal bakal kehidupan, ya, sebagai cikal bakal adanya alam, silahkan boleh. Itu asumsi secara mudah untuk memaknai 1000 nama. Kalau kita memperinci 1000 nama apa saja, wah, yaitu harus ekstra, ya. 1000 nama tersebut ini sebagai induk nih, si cahaya tersebut akhirnya menjadi suatu alif. Sebutlah di situ adalah cahaya misalkan merah dengan unsuran 1000 nama, kuning 1000 nama, putih 1000 nama, hitam 1000 nama, terteralah 4000 nama. 4000 nama ini dari mana? Dari yang 1000, ya. Jadi yang 1000 berkembang menjadi merah 1000, kuning 1000, putih 1000, hitam 1000, atau dimaknai menjadi api 1000, menjadi angin 1000, menjadi air 1000, menjadi tanah 1000. Dari mana? Dari yang 1000 tadi, jauhar awal menjadi jauhar firid. Pelajaran Torekot nih, ya, hebat kelasnya, Cak. Nah, ini kelas yang ngaji, kelas yang para guru yang seperti ini, bukan santri. Ya, ya, kelasnya Pak RT lah paling enggak.
dalam hal pemaknaan para putra semuanya, bahwa dari alif-alifan tersebut, nah dimaknai dengan aliful alifu atau ulufun, ya, jadilah kehidupan, jadilah suatu negeri berikut dengan makhluknya. Yang merah menjadi bangsa iblis, berikut juga menjadi bangsa jin, alhasil menjadi api bagi ini alam dunia atau bagi alam, dan juga menjadi suatu negeri di akhirat disebut neraka. Begitupun dengan kuning, ya, menjadi bangsa ruh, menjadi suatu negeri Baitul Muqaddas, sampai kepada menjadi angkasa di ini negeri, ya, sampai kepada menjadi bentuk gas atau udara, ya, menjadi suatu alam kehidupan, khususnya unsur awal kehidupan yaitu ruh, penggerak kehidupan, sampai akhirnya putih, ya, menjadi suatu makna setiap yang hidup bersumber dari yang putih atau dari air, sampai akhirnya menjadi suatu kelembaban atau sesuatu yang basah, ya, dan juga menjadi ini alam dunia menjadi bentuk apa, menjadi air bagi alam dunia, sampai kepada nanti di surga terteralah sebagai negeri air, negeri yang subur, negeri yang basah, ya, sampai kepada tanah menjadi bentuk partikel-partikel padat, ya, sebutlah bumi, planet, dan yang lainnya, apalagi asteroid, meteor, dan sebagainya, ya, sampai menjadi bumi atau tanah ini alam dunia, ya, sampai menjadi suatu tempat tinggal. Paham? Paham gak nih? Itu ngebut loh. Ya, iya. Satu kajian nggak bakal bisa, kecuali kita rutin. Apalagi kalau sering dibahas. Ya, sering dibahas, sering diulang. Sampai akhirnya menjadi suatu kehidupan. Nah, itulah alif. Ya. Dan apabila kita maknai tentang hal alif secara hubungan kedekatan, ya, jelas bahwa semua perkara berawal dari alif, ya. Kenapa nggak dari cahaya? Cahaya mah sebagai sumber pokok, sebagai Nur Muhammadnya tadi, yang dimaknai nanti Nur Muhammad tersebut, ya, sebagai cikal bakalnya. Paham ya? Nah, unsur menjadi kehidupannya adalah setelah cahaya bergerak. Cahaya tersebut menjadikan suatu negeri, yaitu negeri rahmat, yang nanti penghuni penduduknya adalah bangsa para malaikat. Paham ya? Nah, sampai kepada pemaknaan bahwa hal tersebut adalah metode kedekatan sampai kepada metode pembentukan. Kita pahami alif secara huruf. Tadi kan alif secara alif goib, sebutlah alif goib. Nah, sekarang alif nyata, alif huruf. Ya. Bahwa semua huruf Arab atau semua huruf hijaiyah, beda ya huruf Arab dengan huruf hijaiyah. Ya, beda susunannya doang. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab yang sudah disusun berdasarkan kesamaan bentuk, namanya hijaiyah. Ya. Semuanya berawal dari alif. Dari satu alif inilah, ya, jika alifnya direbahkan, dibengkokkan, kasih titik di bawah ba, dan seterusnya, ya, sampai akhirnya menjadi sejumlah huruf hijaiyah, ya. Apabila dikaitkan semuanya karena berasal dari satu sumber alif, maka yang disebut dengan huruf hijaiyah adalah bisa dikatakan dimaknai sebagai kumpulan alif yang dibentuk. Jadilah dari alif yang satu menjadi alif yang banyak. Ya, dan ini kan baru huruf dasar. Belum lagi kepada huruf sambung. Bener. Yang namanya ain aja kalau disambung itu kan kepalanya doang. Bener. Ya. Nah, berarti ini mengacu kepada 1000 alif ini nggak terpaku kepada huruf hijaiyah yang 29 atau 30 huruf, gitu loh. Paham ya? Nah, sampai akhirnya para putra semuanya dari pemaknaan bersumber dari satu menjadi banyak. Berarti ini dari satu alif menjadi banyak keturunan ketik Bani alif. Keturunan alif, huruf bentuknya.
Ya, jangan taunya Bani Adam aja, Bani Alif sekali-kali. Ya. Nah, maka dalam kategori manusia pun sama. Benar. Dari satu unsuran, yaitu Kanjeng Nabi Adam. Allah menciptakan satu manusia alif, yaitu Adam. Dari Adam inilah dilahirkan Hawa. Dan dari Adam Hawa inilah terlahirlah Bani Adam. Benar. Begitu pun pula dengan jin, sama. Dari awalnya jan dulu. Jan dihadirkanlah. Pasangannya dari mana? Ya dari jan juga. Sampai akhirnya ini kedua pasangan ya bergenerasi. Jadi Banul Jan. Ya jan manu jan gitu loh. Mayakulukun payakun. Kata menganangnya tuh. Iya tak? Ada ya mananya? Ada. Iya jan mayakulukun payakun gitu tuh. Nah, dari perkara satu menjadi banyak, dan yang banyak itu ya apabila dikembalikan maka mengacu kepada satu perkara. Nah, dalam hal perbedaan dimaknai tentang hal mempersatukan atau kebersatuan. Ya, apa yang dibersatukan? Khusus untuk manusia. Bisa dimaknai yaitu di Ali Imran 103. Ya. Wa tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Fa'alafa alif ya. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ihwan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dimaknai hablillah ya, al-habl atau hebel, tali ya, tali Allah. Kalau diperkirakan, diprediksikan Allah ada di atas, maka menurunkan talinya ke bawah lurus, semakna dengan alif-alif juga. Tapi kita kan nggak berpikir ke situ. Oh, Allah punya tali ya. Mau Allah punya tali, mau menurunkan tali, terserah Allah yang punya kok, yang kersa kuasa kok. Tapi kita kan nggak pantas. Masa Allah ngigawe seperti itu? Ya, nggak tauhid namanya. Ya, maka dimaknai kersa kuasa Allah, gampangnya begitu. Sampai kepada berpeganglah engkau semuanya kepada tali agama Allah, ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Mau golongan apa, mau bendera apa, yang penting asal Islam. Maka berpeganglah pada tali pokok. Hablillah itu berarti tali Allah, tali pokok agama, tauhid. Paham? Kalau orang sudah berpegang kepada tauhid, mau bendera hijau, kuning, merah sekalipun, mau golongan kanan, golongan kiri, golongan nyamping, golongan minggir, ya pinggiran tengah terserah. Ya, golongan besar, golongan gede terserah. Apabila dia berpegang teguh pada tauhid, maka tidak akan pernah saling menyalahkan atau mengkafirkan atau membid'ahkan. Dikeciri kan? Mereka yang mengkafirkan, membid'ahkan, berarti mereka tidak berpegang teguh kepada tauhid, tali utama Allah. Yaitu bahwa dimaknai dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Sekalipun golongan kecil, dia tetap la ilaha illallah kok. Yang besar pun la ilaha illallah. Kenapa harus berbeda? Dalam hal pemaknaan, wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan. Dan ingatlah tentang hal nikmat Allah yang sudah diturunkan kepadamu ketika masa jahiliyah dulu engkau saling bermusuhan. Ya, mengacu kepada hijrahnya Kanjeng Nabi, kan dimusuhin tuh. Hijrah sampai peperangan, pada akhirnya bisa bersatu kembali orang Arab yang pada pergi dari Arab kembali ke Arab. Nah, dipersatukan kembali tuh. Ya, fa'alafa baina qulubikum, dimaknai dengan lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hatimu. Kolbu yang dipersatukan. Fa'asbahtum bi nikmati ihwan. Hal tersebut dikarenakan nikmat Allah, maka jadilah engkau ikhwan, saudara.
saudara atau persaudaraan. Ya. Ini dimaknai yang namanya ikhwan itu persaudaraan. Persaudaraan yang mana? Yang sama-sama berpegang teguh kepada tali utama kepunyaan Allah, yang berpegang pada tauhid. Jadi kalau ada yang ngaku ikhwan tapi dia tidak bertauhid, bohong. Al-Qur'annya mengatakan bahwa yang menyatukan hatimu adalah jelas-jelas dikarenakan sama-sama berpegang kepada tali agama Allah. Dan itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Ya, adanya kecocokan, adanya kesamaan, semaksud dan setujuan. Sehingga jadilah bersaudara. Logikanya seperti ini. Anda ngumpul di sini ngapain? Ya. Ada nggak yang dicari? Ada nggak yang dituju? Ada. Kan begitu. Semaksud dan tujuan. Akhirnya duduk bareng bersama. Disebut dengan ikhwan, bersaudara. Coba kalau nggak ada maksud dan tujuan. Sebutlah kalau tidak ada alafa baina qulubikum, tidak ada kesamaan atau kebersatuan secara hati, saling bermusuhan aja, saling nggak cocok aja, maka nggak mungkin ngumpul, nggak mungkin. Iya sih, enak sih, ya pengajiannya, tapi pembinanya brengsek, tapi ketuanya resek, ya, tapi nubung harna pelit, nah kan, tapi nggak ada makanan, iya kan? Ya emang itu bagian daripada kebersatuan hati. Dikarenakan nikmat Allah. Mungkin saya mah bodoh teuing sama pengajiannya, nggak ada urus. Yang penting saya mah kesini dapat kopi gratis, dapat makanan gratis, bisa jadi kan? Ya, itu mungkin versi dia cocoknya seperti itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang alif itu seperti itu. Ya. Nah, dalam hal pemaknaan ini tentang hal manusia. Begitupun pula tentang hal alam, semuanya sama seperti itu. Contoh dimaknai di An-Nur 43 tentang hal berkumpulnya, saling berdekatan, berkumpul sampai akhir terjadilah suatu pergerakan atau momen tertentu. Dimaknai alam tara anallaha yuzzi sahaban summa yu'alifu. Ya, summa yu'alifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fatarol wadqa yakhruju min khilalihi. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggerakkan yaitu awan melalui media angin, digerakkan awan. Summa yu'alifu bainahu, kemudian mengumpulkan awan tersebut bagian demi bagian. Dikumpulkan, yang mendung dikumpulkan, yang putih pergi, ya, yang hitam agak ke bawah karena berat, dikumpulkan semuanya oleh angin, dipusarkan. Yang putih rada ringan ke atas, naik, pindah kemana? Akhirnya pemaknaan dan jadilah bertindih-tindih atau bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Kan begitu? Apa ada hujan yang turun di awan putih? Ada pernah lihat? Panas, awannya putih, tiba-tiba hujan. Enggak ya? Dia enggak. Jangan ragu sih. Ya. Iya memang ada. Suasana terang, awan putih tapi hujan, gitu loh. Bukan berarti atau hujan panas ya. Kalau kata Wa'awi buaya PP. Buaya PP. Itu bukan berarti hujan keluar dari yang awan putih, itu ke bawah angin si hujannya. Ya, ke bawah angin ke kita. Makanya buaya PP itu nggak pernah lama. Iya hujan buaya PP. Apa sih buaya PP kata orang sini? Ya pokoknya Hendrik berjemur gitu lah. Ya hujan poyan. Ya buaya sama Hendrik PP kan berjemur. Artinya begitu. Iya. Ya. Nah ini juga sama seperti itu. Termasuk juga dalam hal pembentukan manusia dari beberapa unsur. Jadilah manusia dibentukan kan. Nah ini pemaknaan alif. Sampai kepada dalam hal ini para putra semuanya tentang hal alif itu sendiri.
Ya. Jadilah dari satu perkara menjadi banyak. Dan dari yang banyak ini tetaplah mengacu kepada satu perkara. Itulah alif. Ya. Sampai kepada bahwa wal aliful alifu wa mudabbiruhu. Bahwa dialah alif yang 1000 atau 1000 alif, sebutlah ismul adom wa mudabbiruhu. Bahwa ismul adom ini adalah merupakan sang pengatur. Al mudabbir itu pengatur. Ya. Yudabir berarti yang mengatur, ya, atau yang sedang mengatur. Yang mengaturnya, pengaturnya mudabbir. Mudabbir itu apa sih? Santri rehabilitasi.